Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Sir Hendry. Kali ini saya akan membahas materi tentang operasi hitung campuran pada pecahan. Ya, jadi kali ini kita akan belajar bagaimana sih kalau dalam satu soal itu ada pengurangan dan penjumlahannya, dan pecahan yang dijumlahkan atau dikurangkan itu jenisnya berbeda-beda. Ada pecahan campurannya, ada pecahan desimalnya, ada pecahan biasanya, atau ada persennya juga boleh ya. Nah, untuk dasar-dasarnya itu bisa kalian tonton di video YouTube saya yang lain, cari di playlist pecahan, itu sudah lengkap sekali ya Nana ya. Jadi kamu juga harus mempunyai kemampuan dasar mengubah bentuk-bentuk pecahan menjadi bentuk pecahan yang lain ya. Misalnya kamu harus bisa mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, itu harus ada dulu skillnya ya Nana ya. Nah, untuk mengerjakan soal operasi hitung campuran pada pecahan ya, banyak cara sebenarnya ya, tetapi sebaiknya kita fokuskan pada satu cara atau beberapa cara ya. Satu cara aja. Kalau saya biasanya mengerjakan operasi hitung pecahan, saya selalu mengubahnya menjadi pecahan biasa ya. Nah, nanti setelah saya kerjakan soalnya, saya dapatkan jawaban akhirnya, baru nanti akan saya ubah sesuai permintaan soal. Jadi kalau soalnya maunya jawabannya dalam bentuk pecahan biasa, ya saya akan ubah menjadi pecahan biasa. Kalau soalnya mintanya jadi pecahan desimal, ya saya akan ubah menjadi pecahan desimal. Tetapi pengerjaannya diubah dulu ke pecahan biasa. Gitu ya anak-anak ya. Oke, saya akan contohkan. Misalnya saya punya soal 2/5 dikurang 0,4 ditambah 1/2. Nah, ini kan pecahan campuran, desimal campuran. Nah, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa semuanya ya. Kita ubah pecahan ini menjadi pecahan biasa. 5 kali 2 10 tambah 2 12/5. Nah, ini cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Dikurang, kalau 0,4 harusnya yang ditulis adalah 0,4/10. Nah, kenapa per 10? Karena kalau mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, itu bawahnya pasti per 1 bawahnya, depannya, di belakangnya dikasih angka 0 sesuai jumlah angka di belakang koma pada pecahan desimalnya. Karena di sini hanya ada satu angka, yaitu angka 4, maka angka 0-nya hanya 1. Dan diambil semua angka yang ada pada soalnya. Nah, 0,4 itu sama dengan 4 ya. 0,4 itu sama dengan 4. Jadi untuk angka 0 di depan bilangan itu boleh tidak kamu tulis. Jadi yang ini atasnya hanya ditulis 4 saja juga boleh, gitu ya. Ditambah sama 3 1/2. 2 kali 3 6 tambah 1 7/2. Nah, anak-anak kamu perhatikan di sini operasi hitungnya ada pengurangan dan penjumlahan. Nah, pengerjaannya sama seperti operasi hitung pada bilangan bulan ya. Kalau di dalam soal itu ada tanda kurungnya, kamu harus kerjakan dulu pecahan yang di dalam tanda kurung. Kalau ada perkalian pembagiannya, kamu harus kerjakan dulu yang dikali dan dibagi. Kalau habis itu baru tambah kurang. Jadi urutan pengerjaannya sama seperti mengerjakan operasi itu pada bilangan bulan. Karena ini soalnya hanya kurang dan tambah, mereka kan satu tingkat ya, maka kita mengerjakannya dari depan. Nah, untuk mengurangkan dan menjumlahkan pecahan, caranya adalah dengan menyamakan penyebutnya. Penyebutnya harus sama dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. Nah, kamu cari KPK dari 5, 10, atau 2. Kalau mencari KPK terlalu lama, terlalu panjang, bisa juga kamu pikirkan sebuah angka ya, pikirkan sebuah angka yang bisa membagi 5, 10, dan 2. Nah, kalau kamu bisa mendapatkan angka itu, boleh pakai angka itu. Yang penting angka yang kamu dapatkan itu bisa membagi semua penyebut yang di bagian bawah. Dan usahakan angkanya sekecil mungkin supaya nanti tidak perlu lagi disederhanakan ya. Oke, ini kalau dicari KPK-nya, KPK dari 5, 10, dan 2 itu adalah 10. Nah, jadi kita samakan jadi 10. Lalu kita ganti pembilangnya dengan cara
penyebut dibagi sama penyebut, hasilnya dikali ke pembilang. Jadi 10 bagi 5 2, lalu 2 kali 12 24, dikurang 10 bagi 10 1, 1 kali 4 4, ditambah 10 bagi 2 5, 5 kali 7 35. Nah, seperti ini anak-anak ya. Oke. Lalu kita hitung deh atasnya. 24 kurang 4 kan 20. 20 tambah 20 tambah 35 55 ya. Jadi ini jawabannya 55 per 10. Nah, ini kalau jawabannya dalam bentuk pecahan biasa ya. Nah, karena angkanya yang atas lebih besar dari yang bawah, maka bisa diubah menjadi pecahan campuran dengan cara kamu bagi 55 dibagi 10. Nanti dapat jawabannya 5 per 10. Nah, lalu diingat ya anak-anak ya, walaupun dia sudah menjadi pecahan campuran, tetapi kalau bagian pecahannya bisa disederhanakan, itu harus disederhanakan juga ya. 5 per 10 ini bisa kamu bagi menjadi, nah, kamu cari FPB dari 5 dan 10. FPB 5 dan 10 itu adalah 5. Jadi masih bisa kita sederhanakan menjadi 5 1 per 2. Nah, jadi kalau diminta jawabannya dalam bentuk pecahan campuran, ini jawabannya nah 5 1 per 2. Tetapi kalau guru kamu maunya jawabannya dalam bentuk pecahan biasa, ubah lagi ini jadi pecahan biasa. Nanti jawabannya 11 per 2. Nah, jawaban 5 1 per 2 itu sama aja dengan 11 per 2, sama aja. Ini versi jawaban pecahan campuran, ini versi jawaban pecahan biasa. Kalau gurunya mau mintanya diubah ke desimal, gak apa-apa, bisa juga. Caranya kamu bagi 11 dibagi 2, ya dibagi sampai hasilnya koma. Nah, nanti jawabannya adalah 5,5. Ini versi jawaban pecahan desimal. Ini semua jawabannya sama aja kan. Nah, kalau gurunya maunya dalam bentuk persen, mau diubah dalam bentuk persen, bisa juga ya. Kita tinggal ubah pecahan biasanya jadi persen. Mengubah pecahan biasa menjadi persen itu dengan cara dikali 100%. Nah, ini sebenarnya sudah ada juga videonya ya sebelumnya. Nah, nanti ini 100 dibagi 2 kan 50. Tinggal 11 dikali 50, jadi jawabannya nanti 550%. Jadi satu soal itu bisa kamu jawab dengan 4 versi jawaban tergantung permintaan pada soal. Tapi Pak, kalau misalnya nggak ada permintaan soalnya bagaimana? Kita jawabnya bagaimana? Nah, itu kamu pilih sendiri ya. Nah, biasanya jawaban itu kalau nggak dalam bentuk pecahan biasa, dalam bentuk pecahan campuran. Tapi jawaban ini sama ini semuanya sama saja, itu semuanya nilainya sama. Oke, anak-anak, mudah-mudahan mengerti. Dan pelajari lagi video-video sebelumnya untuk dasar-dasar tentang pecahan ya. Mudah-mudahan kalian mengerti.